Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun berada, kesempatan ini bersama-sama kita akan dengarkan kesaksian dari seorang Bapak Muslim yang mana ia seorang yang tamat dari sekolah Islam, dididik secara ketat. Lalu seterusnya ia juga seorang guru ngaji, khatam Quran, tapi sungguh luar biasa dia mau mempelajari Alkitab. Dan setelah ia mempelajari Alkitab begitu masuk akal bagi dia, akhirnya dia putuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia dijamah oleh Tuhan, dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia sudah percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan. Kalau saya lahir itu di Warakas ya. Saya lahir di Warakas, sekolah SD-nya di situ, di sana. Lahirnya memang di Warakas. Setelah lulus SD, saya melanjutkan sekolah di MTS Ma'arif, NU, Lompong, dan SMA-nya juga pun di NU juga. Dan saya juga pun lulusan SMA Nurul Huda, dan saya pernah mengajar ngaji di desa saya sendiri ya. Dan situ saya khatam sekali saja. Cuman saya ini bukan anak pondok itu. Kalau ditanyakan lebih itu saya nggak mampu. Karena saya memang bisanya itu hanya tamatan SMA mana tadinya? SMA Nur Huda NU Pakuyangan. Brebes. Oh, berarti sekolah ini ya, sekolah keagamaan ya? Betul, NU, betul, agama. Oke. Mas Ari berarti khatam ini ya, khatam Quran ini satu ya, kali. Al-Quran dan satu kali. Ya, dan bisa mengajar ngaji. Bisa, alhamdulillah bisa Pak. Iya. Dasarnya saja, dasarnya. Oke. Bagaimana kegiatan keagamaan Mas Ari pada waktu itu? Apa saja yang dilakukan selain ngajar ngaji? Apa lagi yang dilakukan? Banyak Pak. Kalau kita itu banyak sekali ya. Dalam itu sunnah itu kan kayak tahajud, sholat hajat itu jam 1:03 malam gitu. Habis itu ada sholat duha. Cuman sunnah itu tidak saya lakukan, dalam arti cuman sholat tahajud saja di pertengahan malam, 1:03 malam itu. Tapi kalau sholat hajat, sholat sunnahnya itu saya jarang lakukan ritualnya kan gitu. Hanya wajibnya saja. Nah, dan juga pun di sholawat juga jangan lupa sholawat dulu itu. Iya. Pengertian Mas Ari itu tentang sholawat itu apa Mas pada waktu itu? Kalau sholawat itu kita dikasih ajaran sama guru agama kita itu kita bersolawat kepada Mr. M ya, kita sebut Mr. M. Itu kita akan mendapatkan syafaat di akhir yaumul qiyamah kan gitu kan, di akhir zaman kan gitu, atau hari kiamat. Kalau kita sering bersolawat kepada Mr. M itu kita dapatkan keselamatan kan gitu. Bukan keselamatan. Jadi misalkan kita di Shirathul Mustaqim itu kita kecemplung gitu kan ke jurang neraka, kita akan diambil gitu oleh si Mr. M itu karena dia selalu hidupnya bersolawat gitu. Mendapatkan mendapat bantuan keselamatan. Baik, pemahaman Mas Ari tentang kepercayaan lain pada waktu itu seperti apa Mas? Khususnya Kristen begitu, seperti apa Mas Ari memahami orang Kristen? Kalau saya sih memahami Kristen itu ya sama ya, seperti umumnya orang itu, kenapa sih manusia disembah? Kan gitu. Kenapa sih manusia disembah? Kok manusia kok bisa disembah gitu kan? Ya itu masih polos lah ya, namanya masih anak SD gitu kan. Sampai SMP juga pun memang guru-guru agama saya juga bilang seperti itu gitu kan. Nyembah apa ya, orang Kristen nyembah manusia gitu kan, manusia kok disembah, itu kan nggak boleh gitu kan, karena Allah itu Maha Esa, Tuhan itu Maha Esa kan gitu. Tidak bisa diserupakan dengan makhluk apapun. Kan gitu. Memang betul kan gitu. Cuman memang saya tidak punya rasa benci dengan
Kristen dulunya ya. Saya nggak pernah, cuman saya penasaran. Itu Pak, lagi pas SD itu, saya itu kan biasa hari Minggu beli mie ayamnya itu kan dekat gereja ya. Di Iya. situ jam 9 itu dia datang atau jam 8 saya lupa. Kok dia nyanyi-nyanyi apa sih yang dinyanyikan gitu kan. Saya pengen tahu gitu loh Pak. Kok sampai lama-lama di gereja di dalam ngapain gitu kan. Gitu. Itu dulu pertanyaan saya. Gitu. Makanya pengen tahu cara ibadahnya orang Kristen itu gimana, cuman saya nggak berani masuk. Karena ada sosok hewan di situ. Iya. Iya. Sosok hewan maksudnya ada hewan Penjaga. apa, Mas? Penjaga. Oh. Penjaga. Seperti Ya kan kayak dulu hewan anjing. peliharaan gitu. Oh, anjing. Anjing, betul. Karena kan kita kalau deketin tempat liurnya aja kita sudah najis. Pakaian kita harus betul-betul cuci benar-benar. Apalagi harus pakai namanya pasir. Baru setelah pasir, baru kita pakai air. Kan gitu. Pasirnya juga pernah pasir yang bersih gitu, bukan yang bekas diberakin sama kucing. Iya. Harus bersih, betul-betul bersih. Nah, dalam pengertian seperti itu ada nggak muncul pertanyaan, kok kalau ini hewan najis kenapa diciptakan Tuhan ya? Iya, sebenarnya belum itu pas SD saya nggak ada hal seperti itu. Cuman pas lulus SMA bapak saya mengatakan seperti itu. Kenapa sih kok babi haram? Katanya kok babi haram diciptakan, kok anjing yang najis diciptakan, kan gitu. Iya. Untuk apa sih sebenarnya kan? Kalau memangnya haram itu harusnya dimusnahkan dong, kan gitu. Jangan sampai ada. Betul. Gitu. Harus dimusnahkan. Tapi karena Tuhan itu maha kasih dan maha penyayang, kan gitu. Walaupun hewan itu najis, walaupun hewan itu menjijikan, tapi ada manfaatnya bagi manusia. Misalkan anjing manfaatnya bisa menjaga rumah si tuannya, kan gitu. Dia hewan paling setia, kan gitu. Nah kalau babi, gue kurang tahu deh kalau babi apa kelebihannya si babi ini. Gitu. Cuman kalau anjing itu memang saya alhamdulillah puji Tuhan karena saya juga melihara anjing di sini Pak. Gitu. Dan saya juga pun kalau misalkan kena air liurnya gitu, itu cuman pakai sabun solek aja cukup gitu, nggak usah pakai pasir. Gitu. Jadinya justru air liur anjing itu ada antibiotiknya tuh, bisa menyembuhkan luka-luka kalau ini. Kalau iya, dijilat. Betul. Makanya saya pernah luka-luka dijilat sama dia, ya agak geli-geli dikit ya Pak. Gitu. Tapi itu justru banyak manfaatnya ya. Cuman banyak orang tidak mengerti karena konsep-konsep pikiran yang ini ya. Karena sudah terdoktrin kalau air liurnya anjing itu menajiskan. Dan itu sudah menjadi keimanan mereka kalau misalkan beribadah najis itu pahalanya rontok begitu. Iya. Nah, waktu dulu pernah terpikirkan nggak Mas Ari akan menjadi orang Kristen? Oh enggak Pak, enggak sampai seperti itu saya. Berpikiran seperti itu. Cuman ya saya jalanin aja kan gitu karena ya Islam bagi saya dulu itu ya baik ya kan. Saya nggak tahu isi Al-Quran seperti apa artinya karena saya cuma hanya baca Arabnya aja Pak. Gitu. Yang penting intinya di situ saya tahu hukum tajwid, hukum panjang pendek, samar-samar dan dengung, kan gitu. Dan hukum makhraj yaitu huruf yang harus dibedakan dengan alif dan ain. Itu harus berbeda banget. Jangan sama bunyinya. Itu yang saya pelajari dasarnya. Jadi kita itu baca satu ayat saja itu sampai 1 alif itu dapat 10 kebaikan. Tapi kalau 1 alif salah, 10 keburukan. Jadi ada ininya ya. Nah, katanya. Oke. Terus berarti tidak ada terpikir sedikit pun akan jadi orang Kristen ya? Enggak ada. Ya. Ada sedikit. Oke, Mas Ari. Terus bagaimana nih ceritanya kok bisa jadi orang Kristen ini? Apa yang terjadi dengan seseorang yang belajar di sekolah agama yang artinya dengan didikan yang cukup ketat? Nah, bagaimana ceritanya kok bisa sampai jadi pengikut Tuhan Yesus ini? Apa yang terjadi dengan Mas Ari? Ya, sebenarnya sih kalau saya sih orang tua saya itu nggak mengajarkan saya keras ya Pak, ketat juga pun enggak. Karena jujur aja saya juga pun sholatnya bolong-bolong Pak. Paling-paling yang saya nggak bolong-bolong itu cuma maghrib sampai isya. Plus Jumat Pak, dia jangan jadi orang kafir. Kalau 3 kali nggak sholat Jumat udah kafir Pak. Gitu. Makanya saya itu memang orang tua saya juga pun nggak ketat mengajarkan agama Islam gitu, ajaran-ajarannya karena bapak saya juga pun nggak seperti itu orangnya. Gitu, jarang sholat Jumat. Orang tua asal dari mana, Mas? Asli dari Jawa, cuman
pindah ke Jakarta itu pas lagi bayi, bikin aktanya di sini di Jakarta Utara di Tanjung Priok. Itu lahirnya mah di Jawa. Oh gitu, oke. Uh, Terus bagaimana kelanjutannya? Kenapa bisa sampai percaya Tuhan Yesus? Kan ya, jadi tidak terpikirkan untuk jadi orang Kristen. Bagaimana betul. ceritanya kok bisa sampai beralih? Ya, jadi ini Bapak saya kan pernah melihat kasusnya MKC ya yang dilaporkan sama Rasi gitu kan. Tapi di situ Bapak saya sudah kayak muak gitu kan. Kok kenapa sih Rasi seperti ini kan gitu. Makanya Bapak saya scroll YouTube, ketemulah si apa namanya Muhammad bukan, sorry, siapa sih namanya, si Christian Prince ya, CP. Ya. Di situ dia menontonnya channelnya CP itu selama 2 minggu. Nah setelah 2 minggu Bapak saya memberikan kepada saya, coba Mas kamu tonton nih yang Bapak tonton gitu kan, si orang Christian Prince ini orang Arab, Kristen Arab. Coba kamu tonton, kamu kan guru ngaji kan gitu. Coba kamu pahami, coba kamu pelajari bener apa enggak nih gitu kan dengan bahasanya dia. Nah setelah itu saya tonton selama 2 minggu juga. Saya kan nggak punya Al-Quran buku ya, cuman saya punya Al-Quran aplikasi APK itu memang ada 2, internasional sama Kemenak gitu kan. Saya pakainya Kemenak. Di situ dia Kristen Prince membuka ayat ayat yang misalkan kayak ayat apa Koro, ayat Al-Fatihah, misalkan sama Anissa, Anas gitu kan, semuanya kalau dia buka itu saya buka juga gitu. Saya juga pun nggak mau diprinter sama dia kan gitu. Dan disitulah di semuanya dibuka seluas-luasnya, dan hadisnya pun dibuka seluas-luasnya. Yang saya nggak tahu jadi tahu gitu. Jadi apa yang saya dulu baca Al-Quran nggak tahu artinya, kaget di situ Pak. Oh ternyata Isa itu adalah kalimat roh Allah dan kalimatullah kan gitu. Kok ada di surat An-Nisa gitu kan, di 171. Saya nggak hafal ya Pak, saya cuma bisa mengingat. Dan di situ juga pun dia membeberkan kalau surat Al-Fatihah ayat ke-6 kalau saya nggak salah itu kan ihdinas siratal mustaqim. Di surat Az-Zukhruf juga pun menyatakan di ayat Az-Zukhruf 59 sampai 61 Isa itu mengetahui hari tanda-tanda hari kiamat kan gitu. Dan ikutilah akulah jalan yang lurus gitu kan. Berarti kan ayat ke-6 dan surat Al-Fatihah ayat ke-6 dan surat Az-Zukhruf ayat ke-59 sampai ayat ke-61 itu sinkron gitu kan nadanya. Karena siratal mustaqim itu kan tunjukilah kami jalan yang lurus kan gitu. Nah di sini saya mengatakan aku mengetahui tanda-tanda hari kiamat gitu. Ikutilah akulah jalan yang lurus kan, seperti itu. Jadi itulah bikin saya terbuka gitu loh Pak, bikin saya terbuka dan kaget itu kok ada artinya seperti ini. Dan saya download juga. Setelah itu saya download aplikasi download Alkitab, menurut Alkitab. Di situ saya mau baca Perjanjian Baru, tapi ada yang membisiki saya di batin saya, jangan kamu membaca di Perjanjian Baru, tapi kamu harus membaca di Perjanjian Lama. Saya juga nggak tahu siapa yang bisikin saya, tapi suaranya laki-laki. Nah setelah itu ya udah, karena saya nggak boleh baca di Perjanjian Baru, saya baca di Perjanjian Lama. Dan disitulah saya pusing setengah mati karena saya nggak paham maksud arahnya kemana gitu kan. Memang dari satu perikop sampai ke ayat terakhir itu memang bersusun rapih gitu kan, cerita firmannya gitu kan, itu tersusun rapi Pak. Nggak ada yang dia nyemplak-nyemplok ke surat-surat mana gitu, tersusun rapi. Cuman nggak paham apa maksud dari firman itu. Makanya saya berdoa, ya Tuhan gitu kan, bimbing saya. Percuma saya baca Alkitab firman yang tertulis ini jika saya nggak punya guru pembimbing. Gitu. Saya ingin punya guru pembimbing, Bapak. Ya Tuhan, gitu. Saya masih pakai Tuhan. Karena saya pengen mengetahui firman-Mu dengan baik. Gitu. Saya mau apa yang saya baca saya paham. Berikanlah aku guru pembimbing. Gitu. Selama berjalannya waktu, disitulah saya diberikan jalan juga, pakai aplikasi juga, menggunakan buatan anak bangsa ya, yaitu kayak seperti HT. Nah di situ saya komunikasi sama Pak Pendeta dari Manado, Pak Renaldi, dia pendeta muda, pendeta doang guys. Nah di situ kita bercakap-cakap. Habis itu kan malam minggu dia itu ada namanya khotbah ya, khotbah tentang namanya memaafkan gitu. Yang tadi Bapak bilang kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri kan gitu. Jadinya di situ saya dengar-dengar
Dan di situ saya langsung ingin bilang, Pak, saya besok mau denger lagi dong khotbahnya. Ya udah, ntar dari jam 8 Mas masuk aja di CH ini kan gitu. Berarti jam 7 sore kan gitu, pas Isya. Di situ saya belajar dan saya bilang kepada Pak itu, Pak, saya ini orang tadi gitu. Oh, tuh. Saya pernah udah baca Alkitab udah nyampe ke imamat. Gitu. Saya mempersingkat aja ceritanya ya, Pak. Dari imamat, tapi saya nggak paham, Pak, apa yang saya baca kan gitu. Karena saya nggak tahu. Gitu. Nah, disitulah dia japri saya karena dia ngasih nomor ke saya gitu kan. Nomor dianya ke saya japri langsung ke dia gitu. Dan terus selama 3 minggu, disitulah saya bilang ke Pak Rai, saya ini belum punya Alkitab buku gitu kan. Saya masih aplikasi. Oh ya udah, ntar saya kirim gitu kan. Cuman besoknya lagi dia bilang, kamu dekat mana dari Warakas kan gitu. Oh dekat Pak. Kalau Sunter ke Warakas dekat. Ya udah ntar saya kirim orang ke sana buat nganterin Alkitab buat kamu. Oke Pak siap. Gitu. Nah selama seminggu yang diutus dari dari Manado ke Warakas itu mau hari apa ya itu ya, hari Minggu kayaknya kalau nggak salah, itu dia mau kirim, cuman hujan gitu loh Pak, hujan besar jadi gagal gitu kan, gagal ngirim, tunggu 4 hari kalau nggak salah. Nah, dari pihak Warakas sini lagi gitu kan, itu. Dan saya terima dengan senang hati ya, karena saking bangganya gitu loh Pak, bangganya banget gitu, saya dapat Alkitabiah yang sudah ada logo gerejanya gitu kan. Saya nggak beli, saya nggak mengeluarkan uang gitu. Malahan orang tersebut mengantarkan saya ke tempat saya gitu kan. Di situ kan didampingi sama bapak saya, tapi mama saya lagi masak gitu. Jadi saya doang mendampingi beliau tersebut. Dan setelah itu dia pulang, saya baca, ya saya belajar lagi sama dia gitu kan. Selama seminggu lagi, ya belajar seminggu sama beliau dari pendeta Pak Rai gitu Manado. Di situ saya diajak untuk belajar KPA gitu. Setiap malam Rebo kalau nggak salah, jam 7 malam, pulang jam setengah 10. Disitulah saya belajar mengenal Tuhan Yesus, perjanjian lama, perjanjian baru, gitu kan, sama pendeta Nixon Muniaga. Di situ saya belajar dan saya suka gitu, dengan firman Tuhan. Karena ya itu, firman Tuhan itu sangat jelas. Tidak nama adanya ayat yang nyemplung ke surat berikutnya. Jadi cerita firman itu beraturan gitu. Selalu terikat gitu. Dari perjanjian baru bisa terikat perjanjian lama dan sebaliknya. Disitulah saya bisa mengatakan Yesus itu Tuhan. Gitu. Karena memang susah Pak, lidah saya itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi sejalannya waktu itu saya bisa menggunakan Yesus itu Tuhan. Gitu. Disitulah saya mencari Tuhan, mencari kerajaan Tuhan, ya kerajaan Bapa. Dan saya juga pun nggak nyangka gitu. Kenapa saya bisa jadi orang Kristen ya? Karena memang Tuhan Yesus itu baik ya. Banyak yang dipanggil, belum tentu banyak yang dipilih katanya. Yang tertulis seperti itu ya. Saya ingat seperti itu. Banyak orang yang dipanggil, belum tentu dipilih. Jadi ya puji Tuhan, alhamdulillah saya terpilih jadi pengikutnya. Dan saya juga pun sangat bersyukur masih diberikan hidup sampai saat ini untuk mengenal Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan penebus dosa kita semua. Amin. Amin. Seperti demikian Pak ceritanya Pak. Terima kasih. Demikian kesaksian Bapak ini, semoga bermanfaat, mengedukasi kita supaya kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, bahkan kita pun akan semakin semangat untuk memberitakan Injil sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video-video berikutnya.